Artinya teman-teman yang pejuang SKB ini ya, jangan khawatir ya. Tes CPNS ini di Kementerian Agama ini murni, artinya sudah by system, tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada permainan nilai atau segala macam, tidak akan ada karena ini sudah by system. Ya, nah itu saya tahunya setelah saya menjadi PNS di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Kembali bersama dengan podcast Kemenak Jatim, informatif dan inspiratif. Baik dulur Kemenak Jatim, dalam 2 minggu ke depan akan dilaksanakan seleksi kompetensi bidang atau SKB calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Karena saat ini merupakan masa pandemi, maka SKB ini akan dilakukan secara online. Jadi, calon peserta mengikuti tes SKB ini pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang telah ditentukan. Nanti keterangannya akan ada pemberitaan lebih lanjut dari Kementerian Agama RI dan akan dilakukan seleksi tes oleh tim penguji yang ada di Kanwil. Seperti itu tes yang akan dilaksanakan pada SKB CPNS 2 minggu lagi. Nah, tentunya teman-teman yang akan mengikuti tes deg-degan juga ya menghadapi SKB ini, seperti apakah SKB yang dilaksanakan pada tahun-tahun kemarin. Perlu ada sharing berbagi pengalaman dari mereka yang telah dinyatakan lulus pada pelaksanaan SKB yang lalu. Baik, dulur Kemenak Jatim, pada saat ini kita telah menghadirkan narasumber yang mereka ini telah lolos pada pelaksanaan SKB CPNS tahun 2018. Kita sapa mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini ada Mas Cesar dan juga Mas Wasudewa, betul ya? Betul. Ya, betul. Oke, Mas Cesar, kalau boleh tahu nih, formasi waktu tes CPNS Kemenak tahun 2018 itu sebagai apa? Untuk yang saya ambil pas pendaftaran dulu itu Pranata Komputer. Pranata Masuk Komputer. dalam jabatan fungsional. Oh, oke. Terus kalau Mas Wasudewa? Iya, terima kasih Bu. Salam untuk dulur Kemenak Jatim, salam sehat untuk kita semua. Kalau saya mengambil formasi pada bimbingan masyarakat Hindu. Ya, nama formasinya, nomenklaturnya adalah penyusun bahan penyuluh dan pemberdayaan umat. Artinya di struktur Kanwil Kementerian Agama ini saya bagian dari pembimbing masyarakat Hindu. Oke. Pada waktu itu Mas Dewa, saya panggil Mas Dewa ya. Iya. Waktu mengambil formasi tersebut, kira-kira ada berapa banyak persaingannya, Mas? Harus bersaing dengan berapa orang? Waktu tes formasi 2018 di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur hanya ada 1 formasi untuk agama Hindu. Iya. Kemudian saingannya pada saat pendaftaran hingga tes SKD ya, kurang lebih 19 orang. 19 orang, ya. Kemudian masuk ke SKB ada 3 orang. Kan sesuai dengan formasi 3 kali formasi, maka saingan di SKB ada 3 orang. Saya sendiri asli Bali, kemudian saya lagi 1 dari Kalimantan Tengah, 1 lagi dari Nusa Tenggara Timur. Jauh-jauh ya, 3 orang ini. Oke Mas, kalau boleh tahu ini latar belakang pendidikannya. Pendidikan saya S1 Sarjana Teologi Hindu. Ya, memang itu ya formasi yang di latar belakang pendidikan untuk formasi tersebut. Oh iya. Bukan pendidikan agama Hindu. Bukan pendidikan agama Hindu. S1 Teologi Hindu, S1 Filsafat Hindu, dan S1 Penerangan Agama Hindu. Oke. Kalau latar belakang kuliah saya di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Lulusan tahun 2018. Mas Dewa umur berapa nih sekarang? Umur ya. Kayaknya masih muda ini. Umur saya masih 24. Oh, masih 24, masih muda ya. Sudah menikah belum nih?
Belum. Oh. Tapi berencana menikah. Alhamdulillah, kapan? Belum. Sudah mau menikah ya? Belum. Oh, kirain kalau sudah mau masih kosong bisa kita promosikan ini, nanti kita catatkan ya. Oke. Beralih ke Mas Cesar. Iya. Mas Cesar, sebagai peranata komputer ya formasinya waktu itu? Iya, benar. Oke. Persaingannya berapa orang ini Mas waktu mengikuti SKD? Pada saat mendaftar dulu itu yang ambil jabatan peranata komputer itu sekitar 56 orang. Iya. Cukup ketat juga ya. Iya. Bersaing dengan 56 orang. Dari mana ini? Latar belakang pendidikannya. Pendidikan apa? Pendidikan saya sarjana teknik informatika dari Universitas Islam Lamongan. Oh, arek Lamongan. Iya. Oh iya. El Amania, Persela. Umur berapa ini sekarang? Kalau sekarang masih 25 tahun. 25 tahun, 24 tahun. 24. Iya. Masih single juga? Sama. Oh keren ya, masih muda ternyata sudah menjadi pegawai negeri sipil. Oke Bapak Ibu, terutama yang mbak-mbak yang masih gadis ini, dua-duanya masih terbuka ya peluangnya, atau sudah punya pacar ini? Sudah punya calon? Alhamdulillah sudah. Oh sudah, waduh. Oke, menjadi seorang PNS, apakah itu menjadi sebuah impian sebelumnya? Kalau impian sih sebenarnya enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Karena apa ya, yang penting kita usaha dulu. Semua yang diberikan kita gantungkan sama Allah. Motivasi mengikuti tes CPNS waktu itu apa? Motivasinya itu karena keinginan mewujudkan dan membahagiakan kedua orang tua. Oh, berarti orang Iya. tua sangat pengen ya lihat Iya. Mas Cesar menjadi seorang PNS. Iya benar. Oh, sebelumnya itu kerja di mana Mas? Sudah kerja atau pengangguran? Jadi pas saya daftar itu posisi saya itu masih kerja di developer. Iya. Dan ketika saya daftar itu sehari setelah saya daftar saya ngajukan resign. Pede sekali ya. Pede sekali, berarti sudah yakin kalau akan keterima. Begitu mendaftar itu ya. Iya. Mendaftar. Jadi sehari setelah daftar. Sehari setelah itu langsung resign dari pekerjaan. Iya. Kira-kira kok sepede itu langsung resign? Apakah sudah punya feeling saya bakal keterima ini? Enggak ada feeling sih sebelumnya. Hanya kalau memang jodohnya kerjanya di situ dilanjutkan, kalau enggak ya cari lagi gitu aja. Jadi selama masa tes sampai pengumuman nganggur dong. Iya. Iya. Jadi selama itu nganggur. Hebat, keren. Oke, kalau Mas Dewa, Oke, Mbak. sebelumnya kerja apa Mas? Sebelum menjadi PNS ini? Ya, sebelum ini saya jadi guru, ya, guru mengajar mata pelajaran agama Hindu dan bahasa Bali, dan juga penyuluh non PNS agama Hindu di Bali. Iya. Gitu. Pengen menjadi PNS itu motivasinya apa Mas? Iya, pertama basic saya, artinya saya tuh memang hobi di agama, Iya. ya, dan sastra gitu. Makanya saya awalnya kuliah di IHDN Denpasar, jurusan agama. Kemudian setelah saya masuk Kementerian Agama, ternyata rumah besar Kementerian Agama ini sangat luas ya, sangat beragam. Tidak hanya agama Hindu saja, tapi banyak agama lainnya juga. Di sana saya banyak belajar toleransi, menghargai orang lain. Saya banyak belajar di kampus saya. Nah, kemudian setelah saya nyaman, ada formasi di Kementerian Agama, saya tertarik untuk itu. Ya, di samping mengembangkan minat dan bakat saya di bidang agama, saya juga ingin bagaimana kita bisa menghargai keberagaman itu, ya, kita di Indonesia. Ya, intinya awalnya saya punya minat dan bakat di bidang agama, kemudian saya tertarik di sana. Iya. Jadi saya ingin berada di rumah Kementerian Agama ini, makanya saya jadi penyuluh awalnya walaupun non PNS, kemudian ada formasi PNS, saya lanjut ke ngambil formasi PNS-nya. Oke. Respon orang tua begitu tahu Mas Dewa diterima sebagai PNS. Ya. Gimana Mas? Waktu itu ya
ada dualisme, artinya antara sedih dan senang. Kok bisa? Nah, kenapa senangnya dulu ya, yang baik-baik kita dulu ceritakan. Senangnya itu karena ya ada rasa bangga dari orang tua karena punya anak yang PNS. Iya. Karena latar belakang keluarga bukan dari golongan pegawai kan gitu. Sedihnya ya karena harus keluar daerah, keluar Bali. Saya asli Bali, lahir di Bali, besar di Bali, kuliah di Bali, tidak pernah merantau. Nah, sekarang sejak keterima PNS merantau ke Surabaya, ke Jawa Timur. Nah, orang tua juga merasa was-was, bagaimana nih anak saya nih nggak pernah merantau, apakah bisa mandiri gitu. Tapi ternyata enak juga ya di Tapi Jawa Timur ya. Iya, ternyata saya berada di kemudian agama, saya temukan komunitas saya juga di sini. Ternyata yang nggak jauh beda dengan di Bali. Iya. Oke. Berarti Jawa Timur nyaman untuk semua orang Nyaman. ya. Oke. Iya. Kalau sesar, Iya. bisa diceritakan bagaimana respon orang tua? Kan itu sebuah impinan orang tua dari dulu ya, pengen Mas Sesar menjadi seorang pegawai negeri sipil. Begitu aku seperti apa ini? Jadi dulu itu ceritanya sebelum pas pertama-tama saya mendaftar itu belum mengasih tahu ke orang tua saya. Jadi pas setelah pengumuman kalau saya lulus SKD, itu pertama kalinya saya bilang kalau saya lolos SKD. Iya, SKD-nya Iya. CPNS 2018 itu. Kenapa kok seperti itu, Mas? Padahal ya, doa orang tua itu sangat mujarab. Kalau sejak awal kan lebih apa ya? Lebih doa itu lebih terkabul. Oh, tapi ternyata juga sudah terkabul menjadi PNS ya. Kenapa nggak pengen menyampaikan itu ke orang tua sejak awal? Biar doa-doa mereka itu melangit. Ya karena posisinya juga kan saya masih di kerja kan, yang pas dulu itu kan. Jadi biar apa ya? Kesannya Surprise ke mereka. Ngasih hadiah. Iya. Oke. Seperti itu. Oke, kita beralih ya Mas ya ke pengalaman sewaktu mengikuti seleksi kompetensi bidang. Pada waktu itu, ini kan bukan online ya waktu itu ya? Ya. Di asrama haji, kalau tidak salah saya masih ingat di asrama haji selama berapa hari dengan banyak sekali formasi. Oke. Ada 3 tahapan waktu seleksi kompetensi bidang, yakni psikotes, wawancara, sama tes keahlian bidang. Bisa diceritakan mulai Mas Sesar pengalaman dari mengikuti 3 tahapan tersebut. Ya 3 tahapannya itu mencakup yang pertama itu dulu itu ada 3 hari. 3 hari berturut-turut atau gimana? Kalau saya dijadwalkan yang sehari tes, sehari di rumah, sehari tes, sehari di rumah. Iya. Jadi sampai seminggu itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu yang pertama kan dari 800 formasi itu. 800 orang, 800 Iya. sekian orang ya? Iya. Itu satu ruangan kan sekitar 500 atau berapa itu. Iya. Yang itu tes pertamanya kan psikotes lagi. Jadi itu psikotes kedua dalam SKB. Jadi untuk hari pertama itu psikotes dalam sebuah ruangan besar dengan banyak orang. Iya. Pada waktu psikotes, materi apa aja Mas yang kebanyakan keluar? Iya, materinya Tentang apa aja? untuk pengetesan IQ kayaknya. Pengetesan IQ. Agak lupa sih sekarang sudah. Kalau mungkin masih ingat Mas Dewa, waktu Iya. psikotes itu apa saja ya yang diujikan? Mungkin sebelumnya lagi Mbak ya. Iya. Sebelumnya ya saya agak kaget ya. Maksudnya tes SKB Kementerian Agama ini unik ya. Berbeda Uniknya? dengan pemerintah daerah. Ya. Kalau pemerintah daerah SKB-nya ya langsung online seperti CHAT juga. Sedangkan SKB Kementerian Agama melalui 3 tahapan. Iya. Ya, mungkin kementerian lain juga mirip, saya kurang tahu. Oke. Tadi sudah disampaikan tes psikotes, kemudian wawancara dan keahlian bidang itu. Nah, yang psikotes seperti disampaikan teman saya tadi, EQ penalaran. Tesnya itu seperti tes analog verbal, kemudian matematika dasar seperti itu, kemudian juga tes gambar-gambar.
Ya seperti kita tes psikotes masuk kerja gitu seperti itu, tapi lebih sederhana. Tidak ada kayak tes wawancara orang, tidak ada tes Kraepelin Pauli itu juga tidak ada. Dan itu juga di luar ekspektasi saya. Iya, berapa soal dikerjakan dalam berapa menit itu? Kalau tidak salah 100 soal ya Mas ya. 100 soal dalam waktu 90 menit. 160. Hampir 200 kok. Hampir 200 ya. Banyak ya. Hampir 200. Iya. Waktu itu kita tes tulis ya, kita menjawab langsung di ruangan beberapa orang seperti ujian, seperti kita ujian. Untuk mempersiapkan psikotes ini, kira-kira Mas Dewa sama Mas Cesar itu mempelajari apa saja ya? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Sesuai dengan harapan. Tingkat keberhasilan dari mengerjakan psikotes itu sampai seberapa besar? Ya. Kalau saya dulu ya. Iya. Kalau saya belum tahu tes psikotes seperti apa kan itu karena banyak jenisnya. Waktu itu saya persiapannya dengan belajar di internet. Kemudian juga kebetulan ada bukunya. Nah, tapi saya akui saya belajarnya itu kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena juga ada tugas lainnya masih. Sudah saya katakan tadi, waktu itu saya masih mengajar. Kemudian ketika tes ya, tentunya juga banyak kejutan kayak tadi ya. Kalau tingkat keberhasilannya kalau bisa dikatakan kurang lebih 75%. Karena berapa? nanti 75%. Yang yakin jawaban itu betul ya. Dan nanti akan ketahuan ketika sudah ada pengumuman SKB, akan ada penilaian masing-masing itu. Psikotes dapat berapa, wawancara dapat nilai berapa, kadang-kadang dapat nilai berapa. Masih ingat nggak kira-kira psikotes waktu itu dapat berapa? Berapa ya? Lupa ya. Sudah setahun yang lalu. Hampir. Yang jelas, kalau saya pribadi di antara ketiga bagian itu psikotesnya termasuk paling rendah. Oke. Kalau Mas Cesar, tingkat keberhasilan dalam mengerjakan psikotes berapa persen? Kalau dulu persiapan saya itu kan saya mantau seluruh sosmednya Kemenak RI ya. Jadi karena memang Jatim itu ngadakannya paling belakangan, jadi masih bisa menyimak di sosmednya Kemenak itu. Jadi yang saya pelajari ya mengacu pada itu saja. Jadi browsing itu, dan alhamdulillah sih yang maksudnya yang masih ada yang masuk lah. Oh, jadi banyak contoh-contoh soal yang itu ternyata keluar waktu di tes psikotes tersebut. Iya. Selain browsing dari googling, apakah juga punya buku khusus nih? Kalau tentang buku, SKP yang dipelajari betul? Kalau buku sih nggak ada. Cuman karena jabatan itu masuk jabatan fungsional, itu ada grupnya. Jadi sebelum saya lolos itu sudah ikut di grup-grup itu. Jadi grup-grupnya yang daftar prakom itu saya ikut di situ. Jadi di situ banyak yang share kayak PDF gitu. Oh, soal-soal materi-materi betul-betul dipelajari ya. Iya. Oke, sekarang setelah ngikuti psikotes waktu itu langsung pulang atau langsung menuju ke mengikuti tes berikutnya? Kalau setelah psikotes itu kan posisinya cuman hanya hari itu dilakukan psikotes ya. Iya. Untuk jadwal tes selanjutnya kan masuknya hari Rabu. Jadi berganti hari ya. Iya. Setelah tes itu langsung pulang. Iya. Terus lanjut mengikuti tes wawancara ini. Iya. Tentang tes wawancara. Seperti apa sih wawancara waktu itu? Langsung masuk ke ruangan atau ngadepi berapa tim penguji? Jadi untuk wawancara itu agak sedikit panjang ya. Berapa menit? Panjangnya itu di waktu tunggunya. Oh, antri dulu karena memang peserta yang mengikuti ujian itu banyak banget ya. Karena dulu itu memang dibedakan antara jabatan guru sama jabatan fungsional dan pelaksana. Jadi yang guru itu ada 30 penguji. Dan yang untuk jabatan fungsional sama pelaksana itu ada 1 meja penguji. Jadi suka dukanya di waktu antri ya. Dari berangkat sebelum subuh. Dari Lamongan. Iya.
nunggunya sampai habis maghrib. Iya, kebetulan mungkin Tes. antriannya Mas Cesar di belakang sekali. Iya. Kalau enggak ya di depan ya. Oke, selama menunggu antrian itu ada persiapan khusus nggak untuk menyiapkan mental atau baca-baca buku biar wawancara berlangsung dengan lancar? Kalau untuk wawancara sih lebih ke sharing-sharing dengan teman yang sudah selesai ya. Ya. Jadi biar agak paham juga sih nanti teknisnya yang ditanyakan seperti apa, yang diperlukan apa. Karena di tes wawancaranya Kemenak itu beda dari kementerian lain dan dinas lain. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya dari segi agama. Bisa diceritakan waktu tes wawancara itu? Dari tes wawancaranya Kemenak itu kita itu diberikan tes kayak apa ya, praktek sholat, terus membaca Al-Quran, terus menulis apa? harokat Menulis dari Arab. ya Surat menulis. apa waktu itu? Kalau dulu itu saya disuruh tulis Bismillah, Alhamdulillah sama surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain, apakah semua sama surat itu atau beda-beda ya? Kalau Surat-surat yang ditulis itu. dari beberapa teman yang selesai ini itu suratnya berbeda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Oh iya. Kebetulan memang sudah lancar ya nulis Arab, nulis surat-surat tersebut. Ya alhamdulillah. Kalau yang pendek-pendek sih masih. Masih betul. Iya. Terus selain itu? Terus yang setelah itu dilanjut ke hari berikutnya itu kan. Enggak, ini yang wawancara aja dulu. Kalau wawancara Selain baca Quran, menulis Arab, sholat. wawancara itu sama ditanya apa ya, pengalaman kerjanya di mana. Oh, lebih pada itu. Iya. Berapa orang sih yang uji, yang sebagai tim pewawancara ini? Kalau untuk tim yang uji itu satu mejanya 3 orang. Sampai menghadapi 3 orang Iya, penguji 3 orang wawancara. Masing-masing mempunyai pertanyaan sendiri-sendiri yang bobot pertanyaannya berat atau sedang nih? Ya macam-macam. Ada yang argumentasinya harus memang benar-benar kuat, ada yang hanya menguatkan yang satunya. Jadi gitu, saling terkait lah yang penting. Oke. Kalau Mas Dewa, ini dari agama Buddha ya? Agama Hindu saya. Oh iya, agama Hindu, maaf. Nggih. Iya, iya. Kita mirip. Oke. Ya. Kalau pengalaman saya diwawancara, waktu itu saya didahulukan. Kenapa didahulukan oleh tim panitia penyelenggara? Karena memang formasi hanya satu, artinya hanya 3 orang didahulukan, biar tidak menunggu lama. Mungkin seperti itu pertimbangannya. Kemudian ketika wawancara sama juga saya dihadapi seperti ini langsung dengan 3 orang penguji dalam waktu kurang lebih 30 menit. Karena setelah saya masuk sebagai PNS di sini diceritakan oleh teman rekan kerja bahwa ternyata wawancara itu ada sistemnya, by system. Lewat waktu 30 menit maka tidak akan bisa input data lagi. Artinya teman-teman yang pejuang SKB ini ya, jangan khawatir ya. Tes CPNS ini di Kementerian Agama ini murni. Artinya sudah by system, tidak akan ada kecurangan. Tidak akan ada permainan nilai atau segala macam, tidak akan ada karena ini sudah by system. Ya. Nah, itu saya tahunya setelah saya menjadi PNS di sini. Artinya, ternyata Kementerian Agama ini hebat ya. Tidak salah saya milih Kementerian Agama. Nah, kemudian pada saat itu tes wawancara, waktu itu juga ditanyakan tentang undang-undang ya. Undang-undang tentang ASN. Ya, kemudian kode etik ASN. Kemudian juga yang saya masih ingat itu ditanyakan pendapat. Contohnya pendapat bagaimana pendapat saudara tentang gerakan radikalisme di Indonesia. Nah, artinya isu-isu hangat yang berkembang itu juga perlu kita pelajari. Kemudian juga gerakan separatisme atau aliran sesat gitu. Nah, misalnya itu juga perlu kita pelajari karena isu-isu hangat atau faktual yang tentang agama ini juga menjadi bahan pertanyaan wawancara. Kemudian juga ada dihadapi dengan beberapa masalah-masalah antara misalnya pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya, lebih milih mana, lebih mending mana seperti itu. Seperti kita wawancara bekerja.
ya kita kan bekerja emang Iya, ya. memang Nah, bekerja, ini iya. Iya. di luar pegawai negeri maksud saya. Iya. Seperti itu. Kemudian kalau saya diwawancara, kalau tadi di teman-teman di Islam. Ya, itu membaca Al-Qur'an, saya waktu itu juga menghafalkan sloka suci Weda. Ini ayat suci Weda dihafalkan, dilantunkan, kemudian dituliskan dengan menggunakan huruf Dewanagari atau bahasa Sanskerta itu. Mungkin kalau agama lain juga mungkin menyesuaikan ya. Oke. Mungkin hal-hal yang pribadi bisa diceritakan yang menjadi bahan pertanyaan Dewan Judinya? Dewan Penguji ya, Dewan Penguji. Misal kalau saya tidak salah nih ya mohon maaf kalau keliru, nanti kita bisa saling melengkapi. Kalau tidak salah ditanyakan seandainya ada kepentingan pribadi, kemudian di kantor juga ada tugas, lebih milih mana dan apa alasannya gitu, lebih milih orang tua atau lebih milih keluarga atau pekerjaan, seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Dan plusnya ini di Kementerian Agamanya itu kita harus punya basic agama ya. Teman saya tadi Cesar ya. Itu memang yang membedakan kita dengan kementerian yang lain. Oke. Artinya secara kinerja kita juga berdasarkan pada agama kan itu kita betul. Ini di institusi Kementerian Agama itu plusnya. Mungkin sekedar sharing ya buat teman-teman yang juga tahu. Kalau kita dalam konsep Hindu juga punya namanya Dharma Agama, Dharma Negara. Dharma Agama adalah kewajiban terhadap agama, Dharma Negara adalah kewajiban terhadap negara. Dengan menjadi PNS di Kementerian Agama berarti kita sudah menjalankan dua kewajiban itu sekaligus. Kewajiban terhadap negara sebagai ASN ya, sebagai pelayan masyarakat, garda terdepan bagi negara ini. Kewajiban terhadap agama ya, karena di sini saya belajar agama, turut memajukan agama kita ya, belajar toleransi dengan agama lain seperti itu. Itu mungkin plusnya. Oke. Yang perlu digarisbawahi pada waktu psikotes ini by system ya. Iya. Jadi sudah tersistem, semuanya langsung online. 30 menit. Langsung dikirim jawabannya dikirim jawabannya dan 30 menit itu ya. Kalau yang kemarin seperti itu. Oke. Jadi jangan khawatir ada kecurangan. Enggak, jangan khawatir ya teman-teman ya. Oke. Baik. Setelah mengikuti wawancara ada tes keahlian bidang. Ya, Mas Dewa lanjutkan ya. Keahlian bidangnya itu seperti apa? Ya, waktu itu keahlian bidang karena saya bukan guru, ya mungkin kalau yang guru itu praktek mengajar. Kalau saya ini pelaksana di kantor, waktu itu saya maksudnya ditugaskan waktu itu untuk menggunakan Microsoft Word, dasar-dasar operasional Microsoft Word, kemudian PowerPoint dan juga Excel. Nah, kemudian juga di sana saya tes dalam kami Hindu namanya Dharma Wacana atau kalau dalam Muslim khotbah ya. Tes memberikan siraman rohani, pencerahan kepada umat. Nah, itu tesnya ada waktunya juga, dalam waktu sekian tolong sampaikan pencerahan, temanya bebas gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, kemudian setelah itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Artinya kita juga harus bisa ya memberikan kemampuan bahasanya juga menjadi prioritas juga ya. Oke. Kalau Mas Cesar sebagai peranata komputer, keahlian bidangnya seperti apa yang diujikan? Kalau karena yang jabatan yang diambil peranata komputer ya, jadi tes pas keahlian bidang itu cangkupannya tentang perangkat-perangkat yang digunakan, itu disuruh menjelaskan. Jadi sama pengujinya itu saya disuruh menjelaskan itu mulai dari apa saja yang ada, karena di situ pas posisinya ada laptop ya. Jadi dalam laptop itu ada perangkat apa saja dan fungsinya apa saja. Terus sama lagi itu ditanya tentang pengalaman di dunia IT. Itu sama bisa bahasa pemrograman atau tidak. Udah? Pas itu. Ada lagi? Waktu itu kalau nggak salah sama punya atau enggaknya sertifikat apa ya? tentang pemrograman. Yang ada yang untuk yang untuk nilai tambahan. Oke. Berarti perlu dilampirkan juga ya yang punya sertifikat keahlian pada pekerjaan tersebut. Oke.
saya rasa cukup ya, teman-teman. Iya. Teman-teman ini sudah menyampaikan seluruh pengalamannya dari awal sampai akhir. Selamat ya. Kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, teman-teman ini sudah diambil sumpahnya sebagai pegawai negeri sipil. Sudah ada stempelnya, itu sudah memakai lambang Korpri. Oke. Baik Dulur Kemenak Jatim, begitu tadi wawancara kita seputar pengalaman mereka mengikuti seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil. Oke, baik Mas Dewa, Mas Cesar, banyak banget yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada saran atau apa untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang besok. Oke, dari Mas Dewa dulu ya. Buat teman-teman pejuang SKB, kita sesama CPNS namanya pejuang SKB ya. Pejuang SKB ini saran saya 3B ya, berdoa, bekerja, dan apa bisa satu lagi ya? Berusaha. Salah lagi. 3B ya, berdoa, bekerja, dan berkorban ya. Pertama kita harus berdoa ya. Doa itu paling utama. Yang kedua kita bekerja dengan cara belajar. Kita harus belajar. Yang ketiga kita harus berani berkorban ya. Berkorban dalam mencapai suatu impian itu pasti harus ada pengorbanan. Nah, dan yang terpenting adalah jaga kesehatan. Kesehatan itu juga utama, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalau tidak sehat bagaimana bisa maksimal untuk mengikuti tes kan seperti Berkorbannya itu. apa? Berkorbannya? Iya, berkorbannya misalnya dari rumah ke lokasi tes kan. Oh iya, harus korban, bersabar ya. Oke, kalau Mas Cesar sendiri mungkin ada saran untuk teman-teman pejuang CPNS. Bagi para pejuang SKB tentunya yang utama adalah tetap restu orang tua. Iya. Tapi tetap jangan lupa berdoa dan belajar. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Mas Dewa dan juga Mas Cesar kehadirannya ke sini dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Oke, baik. Dulur Kemenak Jatim, itu tadi ya, berbagi pengalaman teman-teman yang sudah lolos SKB CPNS tahun 2018 dan yang sudah diterima resmi menjadi pegawai negeri sipil pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, Dulur Kemenak Jatim, untuk pelaksanaan SKB online bisa Dulur Kemenak Jatim saksikan pada episode podcast berikutnya. Baik, Dulur Kemenak Jatim semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.